yang pertama, teman-teman sekalian, Bapak Ibu, ini lokasi tempat lahirnya Nabi SAW di sini. Ke sana arah ke Taif. Ya, yang ini tempat ambil air Zam-Zam, yang itu yang pakai jirigen yang saya pernah terangkan di Indonesia. Ya kalau mau bawa jirigen ambil Zam-Zamnya di sana. Sekarang lagi kasih pagi. Jadi ini di sini tempat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagian yang pertama. Oke. Nah, beliau tumbuh, berkembang, dewasa, beraktivitas, kan? Kemudian saya kasih landscape-nya dulu pelan-pelan. Yang ini, area ini, kan belakang tuh banyak tren ya, bukit-bukit ke sana tuh. Itu kan sampai ujung bukit tuh ya. Nah, area dari tepat nih yang ada toilet ini sampai ke ujung tuh, sampai ke Bukit Marwah. Ada yang mengatakan sampai ke bukit, dari bukit sampai ke ujung bukit. Itu areanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi sebelum menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah bertempat tinggal di sini. Jelas? Oke. Baik, sekarang tarik garis lurus dari sini, terus nanti ada pintu di sana yang ada kren kuning tuh. Yang kemarin saya sampaikan. Itu kalau ke kanan sedikit ada tangga ke bawah, di samping Gate Ali itu ada Babus Salam namanya. Babus Salam. Nah, di Babus Salam ini ada juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau tinggalnya persis di balik pintu itu. Yang kalau kita turun dari Bukit Sofa, pintu pertama itu, ya, yang ada belok ke kanan itu naik tangga itu Babus Salam, ada Babus Salam itu rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas nanti punya beberapa putra. Putra pertamanya namanya Fudail. Saya bahas yang laki-laki aja dua karena ini perannya yang krusial. Satu Fudail, yang kedua nanti yang bungsu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya sebutkan dulu beberapa namanya. Kemudian tarik garis lurus ke kiri sekitar jam 11. Itu ada tiang lampu dua kan? Dekat jembatan tuh ya, jembatan. Tiang lampu dua kan? Baik. Nah, tiang lampu yang paling ujung lah kurang lebih, atau yang dekat sini lah ya, dekat sini. Tapi ini posisinya berubah. Dulu dia agak sedikit geser ke belakang. Yaitu ada yang menyebutkan ahli sejarah itu rumahnya Abu Jahal di situ. Nah, saya lihat kemarin ada ibu yang duduk di tiang lampu Abu Jahal. Ada di area situ. Oke, baik. Nah, yang sebelah kiri ini ada Istana Raja. Kemarin sempat saya bahas singkat. Ini namanya Jabal Qubais. Ya, Jabal apa? Qubais. Ibu ingat Kubis aja ya. Ini Qubais. Dah ya, ini landscape-nya kurang lebih begini. Baik, saya pelan-pelan. Sekarang kita mulai ceritanya agak singkat dan cepat saja. Ini tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Ini semua lembah dulu. Sampai ke Ka'bah itu lembah. Kalau kita baca Quran surah 14 Ibrahim alaihissalam ayat 35 sampai 37 kita jelas temukan kalimat di wadin ghairi di zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi samping Ka'bah itu sejak eranya Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah lembah yang tandus. Ya, sudah lembah yang tandus. Nanti fadilah keutamaan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di Al-Baqarah di ayat 126 menjadikan tempat itu berkah 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Allah sudah kabulkan doanya, dijanjikan akan diberkahi. Nah, ini jadi sunnah. Jadi sunnahnya itu salah satunya kalau Anda tugas dan pindah tempat, jangan lihat tempatnya, semua bumi Allah. Jangan lihat saya pindah kok ke tempat yang gersang, di institusinya misalnya gersang, atau di tempat kerjanya kok areanya nggak enak kelihatannya. Ingat, Spirit Mekah mengajarkan, kalau kita sedang umrah, Spirit Mekah mengajarkan semua bumi yang kita tempati punya siapa? Allah. Ya Allah. Kalau sudah punya Allah, kembalikan kepada pemiliknya, maka berdoa minta keberkahan di tempat kita berpijak itu. Nah, itu spirit awalnya. Jadi di Islam tuh nggak ada putus asa. Ya, dimanapun Anda ditempatkan, mau di Indonesia, mau di luar negeri, jangan lihat semua dengan sifat-sifat pesimis, semua optimis. Gak mungkin Allah tempatkan kita di tempat manapun, baik itu tempat tinggal, pekerjaan, dan sebagainya, kecuali Allah punya tujuan. Ya, dan di situ diuji keimanan kita. Katanya yakin dengan Allah. Kenapa ketika ditempatkan pada yang terbaik kita kemudian mengeluh? Itu poinnya. Ya, Nabi Ibrahim itu tempatnya paling tidak ideal. Nabi Ismail paling tidak ideal. Anda bayangkan baru lahir, bayi merah itu dibawa ke tempat tandus yang nggak ada sumber air, ya kan? Tapi keduanya optimis. Begitu optimis, yang paling menarik tuh suaminya kan tinggalkan Sayyidah Hajar itu. Ditinggal dengan anaknya aja. Nah, pesan kedua adalah di peristiwa ini nanti saya balik ke kehidupan kita kekinian. Pesan keduanya, boleh jadi dalam kehidupan berumah tangga itu akan ada tugas-tugas yang menjadikan keluarga terpisah satu dengan yang lain. Imma itu suami dengan istri, ayah dengan ibu dan anak, atau anak pergi jauh dan sebagainya. Maka apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali tarbiyah saling menguatkan.
Ya, saling menguatkan. Lihat komennya Sayyidah Hajar alaihissalam. Anda bisa kebayang nggak kalau ibu jadi Sayyidah Hajar, baru lahiran ya, diajak ke tempat jauh, bayi masih merah, begitu sudah tiba di tempat itu nggak ada apa-apa, nggak ada fasilitas, rumah nggak dibangunkan, tiba-tiba suami pergi. Pamit dulu ya, katanya. Kira-kira apa komennya? Tega banget, kan? Baik. Ya, lihat kalimatnya, cuma nanya. Ini diabadikan beberapa dalam kalimat hadis sejarah. Ahadza min amrillah, satu kalimat. Ini poin nih. Ahadza min amrillah, sayang, ini perintah Allah bukan? Ya, beliau cuma sampaikan ini perintah Allah. Gak nengok lagi sudah jalan. Ya, jadi bayangkan ya, ada keyakinan, nah itulah iman. Jadi iman itu yakin tanpa ragu. Dengan keyakinan paripurna itu cuma dengar kalimat perintah Allah, selesai. Gak ada nanya, gak ada macam-macam, gak ada konfirmasi. Jadi bawa spirit itu dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadikan semua landscape hidup itu sebagai petunjuk dan kadar yang Allah tetapkan, itulah pilar yang keenam, qada dan qadar. Jadi kalau kita merasakan, oh saya Allah tugaskan, apa yang Allah inginkan dari pekerjaan saya, apa yang Allah inginkan dari kehidupan saya, bawa fikirnya, bawa pelajarannya, tarbiyahkan keluarga. Ingatkan, saya kalau berangkat dakwah, saya sampaikan istri saya, kasih tahu anak-anak ya, Buya mengajar. Ya, nanti kalau saya datang, saya sampaikan ke anak-anak. Ya, Bunda sudah menemani, Bunda masak, Bunda ini sayangi, doakan. Jadi semua hidup. Ketika satu pergi, yang lain hidup. Ketika yang lain pergi, yang lain hidup. Nah ini poin. Jangan sampai nanti ada tugas mesti berangkat, justru anak-anak mestinya kuat, ibu-ibunya malah kemudian menurunkan lagi spirit anaknya. Tidak hidup di dalamnya. Lalu minta kepada Allah diberkahi. Jadi kalau suami tugas, doakan. Jadi boleh. Kadang kan yang suka tidak imbang kan? Kalau suami dinas yang doakan istri kan, ya kan? Nah di fikih Quran nggak begitu. Suami juga mendoakan yang di rumah. Jadi yang di rumah mendoakan kelancaran yang berangkat yang sabar mendoakan yang di rumah. Makanya Nabi Ibrahim sebelum berangkat itu beliau berdoa, ya. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina. Satu, ya Allah berikan ketenangan pada keluargaku. Berikan kenyamanan. Ya, warzuqhu, kemudian berikan rizki yang mencukupkan bahkan melimpah supaya tenang. Nyaman. Baik, oke. Jadi sudah kembali, sudah balik dalam kehidupan itu. Apa yang terjadi kemudian tempatnya jadi berkah. Ya maka yang sekarang ini yang kita dapatkan, yang tadinya nggak ada bangunan, yang nggak ada buah-buahan, ada makanan banyak dan sebagainya. Itu fadilah doa seorang ayah yang sedang bertugas. Gitu. Jadi landscape-nya bawah, jangan lihat Mekahnya. Kita itu dijalankan ke Mekah bukan untuk mengkultuskan Mekah, tapi membawa value kemuliaan dari Mekah diterapkan dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi kalau tugas ditempatkan dimanapun, isi dengan doa, jalani dan yakin sama Allah, itu bagian pertamanya. Jelas? Oke, saya teruskan. Lalu berlanjut era, ini lembah semuanya, tandus. Nah ini bebatuannya kayak gitu tuh, padat sekali. Makanya minyaknya flat gitu ya, di balik rahasianya. Ini yang sebelah kiri, yang sekarang ada istana besar, ini bukit khusus penanda kekuasaan. Jadi kalau kita lihat ini banyak bukit. Tapi kenapa yang ini jadi spesial? Kenapa istananya dibikin di sini bukan di sebelah sana misalnya? Karena bukit ini sejak zaman dulu sampai zaman jahiliyah sampai sekarang ini bukit penanda kekuasaan. Jadi dulu kalau ada orang yang ingin menunjukkan kuasanya, dia akan naik ke bukit itu dan memberikan banyak perintah atau informasi. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj, itu beliau naik ke atas bukit ini untuk menyampaikan informasi telah terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Ingin memberikan kesan bahwa kehidupan dan kekuasaan akan berubah. Nah, sekarang yang memegang kekuasaan di Saudi ini ya ada satu bagian dinasti dan dia bangun istana untuk memberikan kesan bahwa yang pimpin sekarang itu. Jelas ya? Baik, ini jadi penting nanti karena semua elit-elit di kalangan jahiliyah kalau mereka satu ingin rapat, dua ingin kontes kekayaan, kontes kemampuan, semua tempat paling elit di sini. Termasuk para penyair, penyanyi, pujangga. Jadi kontesnya di sini. Siapa yang paling hebat, 7 urutan pertama, nanti dituliskan syairnya dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Itu yang menjadi kain kiswah nanti dan diganti tulisannya dengan Al-Quran. Itu asal mula sejarahnya. Baik, di sana Abu Jahal, kemudian di sana beberapa keluarga Nabi, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya masuk kepada dua bagian saja dengan cepat, nanti kita jalan. Abbas, itu beda usia dengan Nabi 3 tahun. Saya ulangi, Abbas beda usia dengan Nabi berapa? 3 tahun. Termasuk yang awal dari keluarga ahli bait yang masuk Islam dari periode di Mekah.
Jadi ada nanti Ali bin Abi Thalib, ada kemudian Abbas bin Abdul Muthalib. Saya cepat saja, Abbas tuh pedagang, bisnis, usaha. Tapi lihat visinya. Setelah masuk Islam, itu berubah cara pandangnya. Jadi Islam itu dahsyatnya bisa merubah cara pandang orang dan selalu lebih baik, lebih maju. Gak ada orang zaman Nabi dan di era sahabat setelahnya dengan menjaga prinsip ini, gak ada satupun yang masuk Islam kecuali satu, kalau dia pelajar pasti lebih pintar, kalau dia pedagang pasti kaya, kalau dia punya kedudukan pasti yang tertinggi di level manapun, mau di birokrasi, diplomasi, di militer pasti jadi yang terhebat. Jadi gak ada orang masuk Islam kecuali jadi lebih baik. Artinya kalau saya, Anda, kita berislam sampai sekarang belum jadi lebih baik, berarti ada yang belum sempurna yang kita pelajari dari keislaman kita itu. Karena nggak ada orang masuk Islam, silahkan Anda baca dimanapun, yang masuk Islam pasti jadi hebat dimanapun itu. Oke, Abbas begitu masuk Islam, beliau tadinya menggantungkan pekerjaannya itu pada pinjam meminjam, rentenir, bahkan jadi pelaku utamanya. Masuk Islam, dikasih petunjuk oleh Nabi, tinggalin ini, bebaskan riba. Maka yang pertama kali dibebaskan dari konsep riba dalam kehidupan sejarah Islam itu ribanya paman Nabi SAW. Jadi langsung dipraktekkan dari keluarga. Jadi kalau kita ingin memulai pada orang contoh kebaikan, praktekkan dari pribadi dulu. Maka ketika dibebaskan dari riba itu, ditinggalkan segala jenis hal yang bisa menghancurkan dari konsep bisnis beliau itu, diganti dengan konsep keislaman, value-nya dipraktekkan, apa yang terjadi? Bisnisnya meningkat, sukses berkali-kali lipat, kekayaannya lebih bertambah, dan yang paling dahsyat, semua apa yang dibawa ke rumah itu membuat keluarganya berubah jadi lebih baik. Merubah perilaku anak, menghadirkan keharmonisan dalam rumah tangga. Artinya sebaliknya, kalau Anda bekerja dengan cara yang tidak baik, dapat uang yang nggak baik, itu gampang. Pokoknya ciri pertamanya pasti ada masalah di rumah. Ini sudah rumusan dari ulama. Jadi ada beberapa turunan, ada 9 poin lah. Salah satu poinnya itu, kalau Anda menemukan di rumah tangga, misal seringkali cekcok istri dengan suami, anak jadi sulit diatur dan sebagainya, itu cek yang pertama kali yang masuk ke rumah halal atau tidak. Jelas ya? Halo? Nah. Jelas ya? Satu, itu poin tuh. Oke, jadi lebih sukses. Setelah itu apa yang terjadi? Abbas dan istrinya kompak. Ummu Fudail. Udah anak kita yang pertama, karena melihat kebesaran, kebenaran risalah Nabi, kita khidmatkan ke Nabi aja, melayani Nabi SAW. Anak pertama, khusus melayani Nabi. Nah, masih ingat kan Nabi meninggal itu? Beliau di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Wudhu kan? Kemudian sholat ya? Nah, yang bawakan air wudhunya itu adalah Fudail. Anaknya Abbas ya, bin Abdul Muthalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang sulung, ini yang paling viral, namanya Abdullah. Abdullah ini usia-usia kecil lah, usia-usia begini, kecil gitu. Ya, itu sering disimpan di pelataran majlisnya Nabi. Pelataran begini gitu, jadi jalan. Makanya kalau ada anak-anak bawa gini, biarin aja jalan. Biarin, asal tidak membahayakan untuk dirinya atau membahayakan untuk orang lain, jalan. Apa yang dia serap, itu semua yang dilihat, didengar, dipelajari. Nah, semua yang dilihat Nabi, yang didengar perkataan Nabi. Gak ada yang keluar dari Nabi kecuali kebaikan, kelembutan, kemuliaan. Maka jatuh cinta dengan Nabi sejak kecilnya. Sampai memutuskan dalam usia dini, belum dia balik, dia sudah pengen tahu kegiatan Nabi malam. Karena kalau pagi kan biasa, lihat siang biasa, malam Nabi gimana? Bangun jam berapa? Maka beliau kemudian minta izin pada orang tuanya untuk menginap di kediaman bibinya Sayyidah Maimunah. Itu setelah nanti peristiwa Sayyidah Khadijah meninggal radhiyallahu ta'ala anha. Maka kalau kita nanti jalan tuh persis di dekat kren yang kuning, yang paling ujung, yang belakangnya Zam-Zam itu kan ada menara ya, yang atasnya ada hijau tuh 2. Kelihatan nggak? Itu ke bawahnya itu gate Nabi namanya, gate Nabi, babun Nabi yang dijaga tentara di situ. Ya, nah di situ kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu ta'ala anha. Di situ kemudian yang tadi di rumah keren sini main ke sana hanya untuk melihat bagaimana cara bangun tidurnya Nabi SAW. Maka hadis tentang cara bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang belum balik. Yang kalau bangun ada di Abu Daud nomor hadis 1367. Nabi itu kalau bangun tidur beliau duduk dulu, menghilangkan bekas ngantuknya, membaca 11 ayat terakhir surah Ali Imran. Itu yang riwayatkan tuh anak kecil. Usianya belum balik. Usianya belum balik. Cuma pengen numpang tidur di situ, pengen tahu kegiatan Nabi malamnya seperti apa. Nah, akhirnya setelah Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, usianya masih 13 tahun anak itu. Bapaknya Abbas yang tadi sibuk itu, di balik kesibukannya masih sempat kalau akhir pekan itu masih ta'lim, Pak, ikut kajian Nabi, ikut belajar. Nabi meninggal hafal 200 hadis.
Ya, kalau Quran gampang, Quran tuh nggak usah ditanya, gampang banget, ya. Tapi kalau hadis belum tentu. Jadi sesibuk apapun itu masih menyempatkan diri belajar. Dan yang dipelajari spesifik. Anda kalau tentara nggak usah ngaji fikih bisnis, ngaji fikih militer. Anda yang pebisnis ngajinya fikih apa? Ya, fikih niaga. Ibu di rumah tangga ngajinya apa? Bab tentang rumah tangga. Jangan bahas yang tinggi-tinggi. Anak-anak bab tentang sekolah, itu yang diajarkan Nabi. Jadi belajar itu, apa yang dipelajari itu yang dipraktekkan. Semua komen sahabat begitu. Kami nggak pernah ngaji Al-Quran, kecuali setiap 5 ayat kami praktekin dulu. Paling banyak 10 ayat. Kalau hadis itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi tukang kebun belajar tentang kebun. Ya, nanti tambahannya akhlak, ibadah, dan sebagainya. Itu yang paling pokok. Jadi kita belajar agama itu adalah apa yang kita butuhkan, dan itu yang kita praktekkan. Jadi terasa, kita Islam itu terasa. Bukan cuma di masjid, bukan cuma saat baca Quran. Saat kerja itu terasa saya Muslim. Itu poin besarnya. Maka Nabi meninggal, Abbas itu hafal 200, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Gitu. Anaknya hafal 2000 hadis. Dan setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, itu nama anaknya nggak pernah disebut. Yang disebut selalu bapaknya. Abdullahnya nggak disebut. Yang disebut selalu anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-lakinya Abbas. Anak laki-laki itu namanya Ibnu Abbas. Apa faidahnya? Kenapa ulama viralkan itu? Untuk memberikan kesan pada orang tua di masa depan. Tidak ada ruginya investasi pada anak sejak dini dalam kebaikan. Kayak sekarang nih, punya rezeki, bawanya ke tempat baik dulu. Ya, bawa misalnya ke Mekah, bawa ke Madinah, ke tempat-tempat yang baik. Kenalkan mereka. Nanti saat dewasa itu yang jadi memori. Dan nggak ada ruginya. Kalau nggak percaya silahkan cobalah. Ya, dari sekarang tanamkan yang baik-baik. Semua. Maka jadinya apa? Semua apa yang ia kerjakan, dididik sholat, didik puasa, didik macam-macam, itu setiap dia sholat pahalanya ngalir pada orang tua. Dan paling terasa nanti kalau di dunia keberkahan, di alam kubur cahaya. Ya, ibu bapak nggak percaya silakan ya. Anaknya, misal dekatkan dengan Quran. Bapak pulang capek nih, itu lihat anak usia 3 tahun, cuman baca Ad-Duha pun itu bisa hilang semua capek itu. Nggak percaya sama saya silakan lakukan. Apalagi ketika anak itu selesai Quran dan dia telepon pada Anda, Pak, aku baru selesai hafalan 30 juz, itu Anda bisa jatuh sujud. Saya itu sujud. Gak ada yang rugi. Ya. Oke, saya teruskan. Jadi anak ini selesai, secara konseptual seperti itu kehidupannya. Abu Jahal itu konsisten mengganggu. Ya, kenapa disebut dengan Abu Jahal? Karena dia tidak ingin melihat semua yang dari Nabi kecuali semua salah. Ya, yang lain masih mengakui, walaupun tidak suka dengan Nabi karena gengsi, masih mengakui Nabi benar. Makanya disebut Al-Amin. Ya, ini menarik nih. Beliau tumbuh dewasa, orangnya jujur, orangnya hebat, ngelola harta baik. Ini yang tadinya musuh-musuh ke Nabi, itu awalnya nitipin harta. Nitip ya Muhammad, kamu soleh. Tapi ketika beliau kemudian mempraktekkan kesolehannya supaya auranya tersebar, mulai sebagian merasa ya ada kesan-kesan yang ingin merasa tersaingi. Ya, khawatir ini Muhammad pengaruhnya makin tinggi. Ya, seperti itulah kehidupan. Ketika Anda makin naik, pasti sekitaran akan ada yang khawatir. Nah, di Islam tuh ada fikihnya. Ya, nanti ada bab tentang bisnis. Ketika Anda bisnisnya makin tinggi, pasti ada yang khawatir. Nanti ada amalannya. Ada sholatnya, ada zikirnya. Di karir, hati-hati. Di militer, di birokrasi, Anda makin naik, itu pasti ada yang khawatir. Itu sudah rumus. Tapi ketika kita paham fikihnya, paham jalurnya, itu nggak ada kekhawatiran. Paling sesaat, setelah itu naik lagi. Ya, nah itu gambarannya. Nah, Abu Jahal ini punya banyak obsesi, tapi selalu kalah oleh Nabi. Ya, main gulat kalah. Nabi itu main gulat dulu. Ya, jadi Habib ada sanadnya, Habib Nurmagomedov. Ada sanadnya tuh. Ya, main gulat Nabi untuk melatih fisik. Ya, Nabi itu 40 kali manusia biasa. Ya, dan ketampanan Nabi Muhammad pun itu sekian puluh kali lebih daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ikan yang viral Nabi Yusuf ya, Nabi Muhammad masih cahayanya masih lebih jauh daripada itu. Nah, saya ingin cepat saja, jadi gulat kalah sama Nabi Muhammad. Masih terima. Yang sulit diterima oleh Abu Jahal itu adalah ketika Sayyidah Khadijah ditinggal oleh suami keduanya, wafat. Banyak orang pengen melamar. Karena yang paling mulia nih, Sayyidah Khadijah paling mulia. Abu Jahal ditolak. Nabi tidak menggerakkan diri untuk melamar, minta dilamatkan Sayyidah Khadijah. Nah, disitulah mulai muncul dendam yang tidak berkesudahan. Karena semua kalah oleh Nabi. Jadi pokoknya semua yang keluar dari Muhammad salah semua. Ya. Jadi yang ternyata nasabnya cinta melahirkan dendam itu juga sudah ada sejak zaman jahiliyah, gitu ya. Nah, jadi itu beberapa bagian-bagian dari bumbu-bumbu kehidupan lah. Kurang lebih gambarannya demikian. Kemudian
dia bersekongkol dengan beberapa pemuka-pemuka Quraisy. Lalu mereka berkumpul di tempat mereka biasa kumpul, Darunadwah. Nah, tempatnya depan kediaman Abu Bakar. Jadi kalau di situ ada Hotel Hilton, itu kan Zam-Zam ya. Di belakangnya tuh kan ada yang warna krem tuh. Ya, ada hotel tuh dekat Zam-Zam, sampingnya persis. Bukan yang ke kanan tapi ke kiri, ke sebelah sana. Itu ada hotel di sana, Hotel Hilton. Nah, itu lokasi kediaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Nabi sahabatan dengan Abu Bakar, rumahnya bukan area sini. Nabi di sini, rumah tangga di sini, Abu Bakar di sebelah sana. Nah, saat peristiwa Isra Mi'raj, itu semua hampir 99% itu, 99 semua sudah meragukan. Sampai Abu Jahal mengatakan, udah tinggal satu orang nih. Kalau satu orang ini yakin dengan kita, selesai dakwahnya Muhammad. Itu tinggal Abu Bakar. Ya, maka Nabi diprovokasi, naiklah ke Jabal Qubais, umumkan Isra Mi'raj. Setelah naik, ya Abu Jahal mulai action. Nah, ini kan seorang penipu yang sudah lama kita kenal. Nggak mungkin bisa orang berangkat cuma semalam ke Palestina bolak-balik kan. Nah, teknologinya nggak ada, kemampuannya nggak ada, semua bahkan juga mulai ada orang ragu yang tadinya iman ragu lagi, maka tinggal satu orang. Kalau satu orang ini kemudian sama-sama yakin dengan Abu Jahal, selesai. Maka dikejarlah ke sana, ke area yang Hilton yang sekarang itu, di bawah. Begitu nyampe ke sini, coba dengar apa kata Muhammad. Dan Muhammad menyampaikan, saya semalam Isra, berangkat ke Palestina, balik lagi, dan seterusnya. Abu Jahal tertawa. Apa komenmu Abu Bakar? Perhatikan kalimatnya. Ya. Lalu di balik ini beliau menyampaikan, kalaulah seorang Muhammad mengatakan di balik bukit ini kan bukit nih, di balik bukit, mungkin nunjuk ke sini ya kalau dari sana. Wallahu a'lam bishawab. Di balik bukit ini ada musuh sekarang akan menyerang kita, dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya dengan seorang Muhammad. Kalau kita membenarkan sesuatu yang nampak di hadapan kita, hari tuyul, ini burung, benar nggak? Baiknya itu namanya shadiq. Tapi kalau saya katakan begini, di belakang bukit ini ada unta. Percaya nggak? Ah, enggak kan? Udah kan? Karena ibu nggak lihat. Tapi kalau Anda percaya, sekalipun tidak melihatnya, itu disebut siddiq namanya. Paham nggak? Siddiq. Maka sejak saat itu disebut namanya As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Membenarkan sesuatu dengan keyakinan hatinya, sekalipun ia belum melihat wujudnya. Sudah sampai sini? Maka dipegang tangannya oleh Nabi SAW. Itu sejak banyak peristiwa dikatakan bahwa ini adalah Abu Bakar, sahabat saya, siapa yang menyakitinya maka ia telah menyakiti saya. Maka menjadi sahabat paling utama sampai hidupnya bersama Nabi, wafat dikubur di samping Nabi dan di surganya dengan Nabi SAW. Dan anaknya menjadi di antara istri tercinta Nabi SAW. Jadi ini kurang lebih landscape-nya. Di sini ada turun surat Al-Lahab, tabat yada abi lahabin wa tab, di sini di area ini juga. Ya, jadi Nabi ini bagian terakhirnya. Nabi SAW kemudian mengajak keluarganya di awal, ya setelah 4 tahun beliau dakwah secara sir, ngajak keluarganya pertama kali, ya ketika turun surah Al-Mudaththir itu, ya wa anzir ashiratakal aqrabin, ya Muhammad SAW di surat yang lain, ingatkan keluarga terdekatmu dulu. Jadi sebelum mengerjakan ke orang, contohkan keluarga dulu, supaya nggak ada yang disoal dalam kehidupan kita. Maka ketika dipanggil, Nabi mengajak undangan, semua datang, termasuk Abu Lahab. Abu Lahab itu kan pengusaha sukses. Tampannya luar biasa, ya ganteng lah. Babak tampan itu ya sana aja ke situ. Jadi nggak ada celahnya wajahnya, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa. Isinya pun cantik, cantik. Dalam bahasa Arab, orang yang tidak punya celah di wajahnya itu, nggak ada komedo, nggak ada jerawat, nggak ada apa-apa. Ya itu, mohon maaf, itu digambarkan seperti api yang bersih. Ya, jadi yang nggak ada cacatnya gitu. Api itu kan biasanya ada merah biru kan. Nah ini kalau dia misalnya merah semua nggak ada birunya, itu disebut lahab namanya. Lahab, nggak ada cacatnya. Ya, makanya disebutnya Abu Lahab. Ya, kalau ada orang yang ganteng, ini yang paling gantengnya. Ini babak tampannya gitu ya. Bahasa kitanya lah sekarang begitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Dia datang di pertemuan dakwah itu, Nabi nyampaikan, saya diangkat jadi Nabi, jadi Rasul, buktinya begini begitu. Dia bilang apa? Tabat siadak ya Muhammad, tabat siadak ya Muhammad. Celaka engkau. Jadi kalau orang Arab mau ngumpat itu di antara kalimatnya tabat siadak, celaka engkau. Kerjaan kamu ini nggak benar gitu. Ya, dia katakan apa? Saya ini kan orang sibuk, kerjaan saya banyak. Kamu undang saya ke sini cuma ingin menyampaikan yang basa-basi begini, tabat siadak, celaka tangan kamu. Ya, nggak benar kamu ini. Maka ketika keluar kalimat tabat siadak, Allah langsung turunkan wahyu. Tabat siadak abi lahabin wa tab. Engkau yang celaka. Ya, kau yang celaka gitu. Dikasih kebaikan, kasih dunia akhirat, engkau malah kemudian menukar itu dengan kecaman. Maka turun. Nah, bukan cuma suaminya, istrinya ikut-ikutan. Hati-hati, ini nasabnya. Ya, tabat yada abi lahabin. Oke, perhatikan kalimatnya.
hei engkau yang dipuja manusia karena ketampananmu yang tanpa celah, dan kau gunakan itu untuk menyakiti Rasulku, aku akan ganti celaanmu itu. Bila engkau tidak bertobat dengan turunnya ini, aku ganti celaan itu dengan menyiapkan neraka yang sempurna untukmu dan gak ada cacatnya apinya. Jadi karena engkau gak ada cacatnya kan, disiapkan nerakanya pun gak ada cacatnya, apinya sempurna. Jadi membakar sampai ke ujung-ujung, sampai ke dalamnya. Tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma. Engkau mengatakan kepada Muhammad, celaka, aku kan orang sibuk, aku banyak pekerjaan, kau undang hanya untuk yang begini. Kata Allah, yang engkau banggakan sekarang, besok aku musnahkan semua, gak bisa bantu sedikit pun dari api yang sempurna itu. Ya, tabbat yada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab. Lahab ketemu lahab. Abu Lahab apinya, api yang paling menarik ini. Wa mra'atuhu hamma, istrinya pun provokator. Ya, hati-hati tuh ya, Bu, hati-hati tuh. Hati-hati tuh. Ini menarik, nanti lawannya di An-Nisa 34. Jadi ada nasab istri itu kadang-kadang mengganggu karir suami. Awas, ada potensinya tuh. Kadang suami baik, istri masalah. Ya, kadang-kadang sikap suami itu dibangun karena provokasi istri. Ada nasabnya. Benar ya, nanti yang suami saya juga balik. Ya, itu nasabnya ke istrinya Abu Lahab. Ya, jadi kadang suaminya sudah jalan, misalnya istrinya nyebarkan info yang tidak bagus, sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, celakanya begini, kalau melekat pada suami jabatan, istri pasti ikut. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Contoh gini, kalau suami wali kota, ibunya istrinya apa? Ibu. Kalau suami RT, ibunya apa? RT. Ya, kalau suami bupati, ibunya bupati. Coba, kalau suami panglima, istrinya siapa? Sekarang saya tanya, maaf ya, kalau istrinya wali kota, pernah nggak suaminya dipanggil Bapak Wali? Selalu ikut. Nah, makanya apa? Poinnya adalah hati-hati. Kalau misalnya di suami itu ada sesuatu yang melekat, istri mesti menjaga. Sebab bagaimanapun pengaruhnya akan sangat tinggi. Ketika salah dan istri ikut, itu dua-duanya disatukan dalam kesalahannya. Hambalatul faqr. Terus dikasih tanda oleh Allah, fi jidha habdum. Allah berikan tanda supaya dikenang di sepanjang zaman. Jadi nasabnya ke situ lari. Maka orang Islam belajar, menata. Jadi di sini banyak sekali lanskap kehidupan yang merubah kehidupan kita. Jadi kalau sudah keluar dari sini, optimisme mesti jalan. Keluarga mesti lebih baik. Suami istri mesti akur dengan kebaikan, dengan anak-anak baik. Ini lanskapnya banyak sekali. Burung aja senang masa di sini. Burung aja nyaman, masa kita yang bukan burung nggak nyaman ada di sini. Gitu ya. Paham sampai sini?